Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhibur Aulia, biasa dipanggil Gibril dengan NIM 4223003 dari jurusan Ilmu Hadis. Saya ingin membuat video tugas akhir dari mata kuliah Sirah Nabi dari tugas Sirah Nabawiyah yang berjudul Hijrah ke Kota Yasrib. Jadi pada tahun ke-13 zaman kenabian, kondisi di Mekah tersebut semakin sulit bagi Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Kemudian penindasan dari kaum Quraisy mencapai ke puncaknya. Mereka yang memeluk Islam mengalami ancaman, siksaan, bahkan pengusiran dari keluarga dan masyarakat mereka. Dalam situasi penuh tekanan ini, datanglah kabar baik dari sebuah kota di utara Mekah, yakni kota Yasrib. Kota ini dikenal sebagai tempat masyarakatnya melalui menerima ajaran Islam setelah pertempuran di Aqabah. Penduduk Yasrib yang dikenal sebagai kaum Aus dan Khazraj telah lelah dengan konflik antara suku yang berkepanjangan. Mereka mencari pimpinan yang bijaksana untuk menyatukan mereka. Ketika mendengar ajaran Islam, hati mereka terbuka. Dalam pertemuan Aqabah kedua, mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW dan kaum muslim jika hijrah ke kota mereka. Kemudian setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah secara diam-diam. Mereka berangkat secara bertahap menuju kota Yasrib. Namun Rasulullah SAW dan sahabat terdekatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, masih tinggal di Mekah, menunggu waktu yang sangat tepat. Kemudian kaum Quraisy yang menyadari rencana hijrah ini khawatir akan semakin kuatnya Islam di luar Mekah. Mereka merencanakan pembunuhan Rasulullah SAW. Tetapi Allah melindungi utusannya. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar keluar dari Mekah pada malam hari dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Kemudian setelah suasana mereda, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya ke Yasrib dengan penuh kehati-hatian. Abdullah bin Uraik, seseorang penunjuk jalan yang ahli, memandu mereka melewati rute yang tidak biasa yang dilewati oleh orang-orang. Di sepanjang perjalanan, berbagai peristiwa luar biasa terjadi. Salah satunya adalah ketika seseorang pemburu Quraisy bernama Surakah bin Malik mencoba mengajar Rasulullah SAW demi hadiah besar yang dijanjikan Quraisy. Namun Allah menggagalkan usahanya dengan menenggelamkan kakinya keduanya di dalam pasir. Rasulullah SAW menunjukkan kebijaksanaan dengan menawarkan perdamaian kepada Surakah. Rasulullah SAW bahkan menjanjikan bahwa kelak Surakah akan memakai gelang kebesaran Raja Persia yang benar-benar terjadi bertahun-tahun kemudian. Kemudian setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya Rasulullah SAW tiba di Yasrib. Penduduk kota menyambut dengan penuh sukacita, melantunkan nyanyian Tola'al Badru Alaina sebagai bentuk penghormatan. Mereka berlomba-lomba menawarkan rumah mereka untuk Rasulullah SAW tinggali. Namun Rasulullah SAW membiarkan untanya berjalan sendiri hingga berhenti di sebuah tempat milik 2 anak yatim. Disitulah Masjid Nabawi kelak dibangun. Kemudian hijrah ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi menjadi tonggak lahirnya peradaban Islam. Yasrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, menjadi pusat dakwah pemerintahan Islam dan pemersatuan kaum muslim. Jadi makna hijrah ini
Hijrah mengajarkan tentang pengorbanan, kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini menjadi awal hijrah dan simbol perjuangan untuk mempertahankan iman dan menghadapi berbagai rintangannya. Baiklah, mungkin hanya segini saja yang dapat saya ceritakan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.